Sebelumnya, Saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menemui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Namun, beda perlakuan yang diterima keduanya menuai tanda tanya ketika Prabowo disambut meriah di atas karpet merah, sementara Anies hanya masuk lewat pintu samping. Beda perlakuan ini diduga jadi kode Nasdem untuk merapat masuk ke koalisi pendukung Prabowo Gibran, alias Nasdem dinilai enggan jadi oposisi. Sama hari, beda perlakuan. Begitulah kesan yang terlihat jika membandingkan pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh dengan Anies Baswedan yang juga sama-sama menemui Ketum Nasdem. Kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang didampingi Sekjen Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ke Nasdem Tower begitu meriah. Disambut ketum dan seluruh petinggi partai lengkap dengan karpet merah. Tak hanya saling memuji dan merangkul akrab, usai pertemuan, Surya Paloh juga mengantar Prabowo pulang. Padahal pertemuan ini berlangsung hanya 1 hari setelah tim hukum Anies Muhaimin mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu di hari yang sama, calon presiden yang diusung Nasdem Anies Baswedan masuk ke kantor DPP melalui pintu samping tanpa sambutan apapun. Tapi perbedaan perlakuan ini dibantah Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Hermawi bilang, kedatangan Anies juga disambut politisi Nasdem, Sugeng Suparwoto. Pak Prabowo masuknya dari pintu utama, memang ada karpet merah. Dan semua orang yang masuk dari pintu utama pasti menginjak karpet merah. Sedangkan Pak Anies karena sudah terbiasa datang di sini, beliau mobilnya langsung ke samping, turun dari samping kafe. Nah, Pak Anies dengan kantor Nasdem ini sudah seperti rumahnya sendiri. Hampir setiap minggu beliau datang di sini. Bahkan kadang-kadang datang tanpa pemberitahuan sehingga malah jemputan juga tidak ada. Jadi tidak ada perbedaan apa-apa. Pak Anies kemarin sampai jam 10:30 di sini. Usai pertemuan, Prabowo Subianto bicara soal kerjasama usai berkompetisi. Prabowo mengatakan bangsa Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Udahlah, udah jelas, masa pertanyaan terusnya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke? Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya? Iya. Ya. Oke ya. Sementara itu, soal kemungkinan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Surya Paloh bilang masih 50-50. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak Paloh kemarin mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan... Kita lihat perkembangan ke depan ya. Berarti ada kemungkinan bergabung sama 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya, Mas. Pak tidak mau khawatir menggembosi upaya di MK, Pak. Kita lihat. Walau Anies sempat menyebut tak mempermasalahkan pertemuan antara rival Prabowo dan Surya Paloh, sambutan hangat yang ditunjukkan Nasdem dinilai bagian upaya Nasdem lempar sinyal untuk bergabung ke pemerintahan baru nanti. Apalagi Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, sempat menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Menurut Bahlil, partai itu memiliki ciri khas berwarna sejuk. Ya semua dekat kok, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada, feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Biru, hijau atau coklat? Sejuk. Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional Lely Aryani melihat Ketua Umum Surya Paloh masih memiliki nafas Golkar yang tidak terbiasa berada di luar pemerintahan. Pertemuan Paloh dengan Prabowo dinilai sebagai tindakan politik yang memiliki makna tertentu. Jadi ruh nafasnya Pak Surya Paloh khususnya ini adalah nafasnya Golkar gitu loh. Yang sangat tidak terbiasa untuk berada di luar pemerintahan. Kata pertanyaan Anda mau di mana saja itu sudah merupakan sesuatu tekanan yang harus dijawab.
dijawab oleh sikap politik, dijawab oleh pernyataan politik, dijawab juga oleh tindakan politik. Jadi 3 hal itu dalam politik berlangsung terus-menerus dan bisa berubah dari detik ke detik. Tapi kemudian kita tidak bisa membayangkan seandainya ada keinginan masyarakat yang menginginkan ada oposisi yang kuat juga di parlemen itu. Sehingga tidak semua kebijakan pemerintah itu baik loh. Baik bagi pemerintah belum tentu baik bagi Anda masyarakat. melihatnya? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga pernah memanggil 2 menterinya asal PKB ke Istana Negara. Selain membahas kinerja, Presiden juga disebut mengucapkan selamat dan menitipkan salam pada calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Walau sinyal koalisi besar mulai ditampakkan, munculnya oposisi yang kuat juga diharapkan untuk mengawal pemerintahan yang seimbang dan memastikan suara yang berbeda juga tetap didengar. Tim Liputan, Kompas TV.